Tips untuk pilkada serentak bagi. Hanya tim aja milik kita udah menang bersama, kita bicara bersama, dan kita punya hak yang sama untuk bicara. Nah, jadi bentar lagi kita pilkada dan pilkada ya kita beda pilihan boleh, tapi jangan sampai dengan perbedaan pilihan itu hubungan kekeluargaan kita, hubungan tetangga kita jadi rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dimanapun Sobat Insight berada. Senang sekali saya Wati Susilawati kembali menemani bincang podcast kali ini. Nah, saya tidak sendiri seperti biasa, saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Sanggau yang baru terpilih, Pak Hendrikus Hengki. Ya. Sehat Bang? Sehat. Kayak berseri-seri kayak Bang ini. Bang, banyak orang bertanya-tanya mengenai siapa sih sosok Hendrikus Hengki? Kenapa masih muda tapi menjabat sebagai pimpinan? Tapi itu nanti kita Abang jawab. Ya. Saya ingin nanya, bagi awal mula Abang kok bisa tertarik ke dunia politik? Karena menarik untuk mengulik cerita seorang Hendrikus Hengki sehingga bisa menjadi pimpinan tertinggi. Kalau untuk pertama terjun ke politik, kalau boleh jujur, saya sebenarnya juga nggak tahu nih kenapa bisa jatuh di dalam dunia politik. Berpolitik. Nah, karena memang awalnya saya menggeluti bidang profesional. Saya sebelumnya konsultan. Oh iya. Jadi saya selesai kuliah di tahun 2000. Tercebur mungkin Abang ya. 2007 diajak konsultan. 2007, 2008, 2009 sampai 2018 saya masih berdiri di konsultan. Nah, setelah itu ya karena saya diajak memang untuk tim pemenangan gubernur dan bupati, ya udahlah daripada kamu hanya untuk jadi tim, ya udahlah mumpung 2019 ini maju gitu. Maju caleg ya bolehlah coba katanya. Oke. Habis itu ya puji Tuhan terpilih di awal 2019 ini, periode yang kedua saya menjadi anggota DPRD. Sampai sekarang Bang. Ya. Bang, pasti kan ada yang mendorong. Tadi Abang bilang, ada yang ngajak nih. Pastinya ada yang paling berperan atau paling berjasa membawa seorang Hendrikus Hengki sampai sekarang ini. Yang jelas yang menjadi panutan saya itu seorang Ahok. Saya sering mendengar YouTube Ahok. Kalau kita bergerak di dunia usaha, kalau secara finansial kita oke, baik, kayak lebih banyak uang lah, lebih banyak lah salary yang kita dapat daripada jadi terjun ke politik. Tapi politik ini merupakan alat untuk mengambil suatu keputusan. Semua keputusan selama negara kita ini negara demokrasi, baik itu keputusan di level kabupaten, provinsi, dan pusat, itu lahir dari keputusan politik, dari kebijakan politik semua. Dengan kita terjun ke politik, berarti kita bisa menolong orang yang lebih banyak. Ya, saya suka bahasa Bang. Saya suka sekali bahasa quote-quote menarik ketika seorang tokoh maju untuk mengemban amanah yang lebih besar bagi masyarakat dalam konteks ini. Nah, tadi ada yang menginspirasi, itu tokoh nasional. Nah, tokoh lokalnya siapa Bang? Kalau lokal ya saya untuk sampai hari ini kan karena memang jarang juga melihat tokoh-tokoh lokal yang ada nih. Banyak loh petinggi PDIP. Tapi kalau untuk kita di PDIP ya salah satu contohnya yang menginspirasi juga Pak Lasarus juga. Karena beliau itu walaupun dia dari kampung, dari orang yang tidak punya, tapi mampu terjun ke nasional dan bisa menjadi ketua di Komisi 5 tingkat nasional. Dan berapa banyak pembangunan yang bisa beliau bawakan ke Kalimantan Barat ini. Oke, Bang, perpindahan dari profesi profesional dengan politik pasti kan beda jauh nih Bang. Beda. Tadi Abang bilang salary-nya beda, tugas fungsinya juga beda. Nah, bagaimana Abang menyesuaikan diri ketika Abang sudah menjabat wakil rakyat? Yang jelas sebelum terjun ke politik memang kita harus pertimbangannya luar biasa panjang lah. Kita mengajak keluarga, ibu dan istri pastinya Bang ya. Kita mengajak keluarga juga berdiskusi, bahkan ya orang rumah lah, istri kan, orang tua, abang, saudara dan yang lainnya kita ajak diskusi. Dan semuanya
pada awalnya menolak. Tapi saya kasih pengertian, memang ya jujur, kalau dari segi finansial, dari segi apa yang kita dapatkan memang kita jauh. Tapi ada satu hal, hidup ini bukan hanya bicara tentang kita, tapi ada masyarakat yang harus kita bantu. Ada orang-orang yang membutuhkan kita. Kalau seandainya kita tidak terjun, bagaimana bisa kita menolong yang orang yang lebih banyak? Lebih banyak lagi Bang ya? Ya, apalagi tugas dan fungsi DPRD ini sangat penting, karena sebagai, apalagi dengan sekarang nih, sejajar dengan bupati, sebagai penyelenggara pemerintah daerah, bisa mengawasi, bisa, bahkan mengintervensi bagian bisa membuat kebijakan ini, bagaimana kebijakan daerah ini pro kepada rakyat. Banyak pembangunan yang bisa kita bawa ke daerah-daerah kita. Banyak masyarakat menitipkan aspirasi kita untuk disuarakan kepada pemerintah daerah. Kalau kita tidak terjun langsung ke politik kan susah. Bagaimana? Bisa. Kagok nggak Bang ketika kok ini beda ya dengan ketika jadi konsultan, ketika baru jadi di parlemen? Kagok nggak Bang dengan sistemnya, dengan kerjanya, dengan lingkungan yang ada di situ? Lebih enak di DPR lah. Iya. Kalau untuk kerjaannya lebih enak di DPR. Kenapa? Kenapa? Karena kalau konsultan ini kan kita perlu perhitungan yang matang. Kita merencanakan hitungannya kayak gitu ya. Merencanakan jembatan, salah-salah jembatan kita desain, salah-salah kita perhitungan strukturnya, bisa kena roboh. Ya. Tapi kalau DPRD ini kan kita hanya sebatas mewakili aspirasi masyarakat. Kita namanya juga wakil rakyat kan, yang mewakili rakyat di pemerintahan. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita sampaikan kepada pemerintah daerah supaya menjadi suatu kebijakan yang memang bisa bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri. Oke. Bang, tadi kan Abang bercerita tuh mengenai awal terjun ke dunia politik gitu kan. Nah, ketika Abang terjun ke dunia politik, tadi kan saya bilang apakah ada kagoknya, Bang, kalau dilihat tadi kan finansial kan enak lebih enak di konsultan, Bang, dengan lingkungan sekitar Bang, dengan kan wakil rakyat harus melakukan lobby politik. Bagaimana ketika Abang baru pertama kali jadi dewan? Apakah Abang belajar khusus untuk bisa menyesuaikan lingkungannya seperti apa? Yang jelas, kalau kagok awalnya pasti ada lah kan, tapi ya kita harus baca juga kan, baca dulu apa sih tugas dan fungsi dewan ini, bagaimana berkomunikasi dengan kawan-kawan, karena di DPRD ini kan bukan hanya satu partai, kolektif kolegial, tapi terdiri dari berbagai partai, terdiri dari berbagai fraksi, jadi itu kumpulan, jadi kumpulan suatu lembaga yang bersifat kolektif kolegial dan terkumpul dari lintas partai, jadi itulah komunikasi yang jelas komunikasi lah. Komunikasi yang baik dengan kawan-kawan, masukan, saran, dan pendapat dari kawan-kawan yang harus kita terima lah, supaya bagaimana kita bisa menjalankan tugas kita ini dengan baik. Bang, ketika Abang maju di tahun 2019, seberapa yakin Abang bisa menang? 100% yakin menang. Kalau tidak yakin menang, saya tidak mungkin maju. Saya sudah perhitungan matang. Secara finansial, Abang tadi bilang finansial, Abang bisa maju kayak gitu. Nah, seberapa yakin Abang mewakili, kalau nggak salah mewakili kecamatan? Saya kebetulan di Dapil 4 ada 5 kecamatan kan, mulai dari Kembayan, Beduai, Sekayam, Noyan, dan Indikong. Ada 5 kecamatan yang kurang lebih 84.000 DPT. Saya anggap Abang cukup lihai gitu untuk seorang yang baru terjun di dunia politik dan menang. Biasanya mereka tuh kalah dulu, baru next year baru bisa menang kayak gitu. Ada nggak Bang kira-kira tipsnya mungkin kenapa Abang sebegitu yakin ketika Abang maju di periode pertama itu? Saya 2 bulan sebelum pemilihan saya sudah hitung benar-benar detail. Abang konsultan, baiklah. Udah saya hitung detail. Bahkan target awal itu memang suara terendah saya itu 3.200. Ini saya sampaikan kepada tim, menang kita jadi dewan, tapi kita posisi kalah. Kalah hanya untuk duduk, kita pasti duduk. Suara kita paling rendah ini di angka 3.200 saya sampaikan kepada tim. 3.000-an ya. Realisasinya 3.300. Jadi enggak meleset jauh juga. Memang malah melebihi. Malah melebihi. Target terendah kita 3.200, realnya 3.300. Malah melebihi dari ekspektasi kita. Cuma memang target atasnya tidak tercapai. Maka dari itulah kita yakin, karena memang yang namanya kerja politik ini kan ya kerja tim.
Nggak mungkin saya bekerja sendiri, ada tim yang kerja. Kalau memang tim kita atur, kita manage dengan baik di kecamatan ini, contoh lah, ada berapa TPS sih yang ada di Dapil 4? Di setiap TPS ini kita punya tim nggak? Nah, kalau kita punya tim di setiap TPS 300 lebih TPS, kita punya tim 10, 100 kali 10 udah tim aja udah milih kita. Ini mungkin tips untuk pilkada serentak bagi. Hanya tim aja milih kita udah menang. Oke, siap. Oke, kita tadi bahas mengenai sejarah. Kenapa abang kecemplung di dunia politik nih? Tapi abang sudah enjoy kan sekarang? Oke, bang. Oke, 2019 sampai 2024 ya? Abang pertama kali menjadi komisi apa yang abang di kala itu posisinya di komisi apa? Di komisi 3. Komisi 3 mengenai komisi 3 itu membidangi masalah infrastruktur. Oke. Dan kebetulan sesuai dengan basic ilmu disiplin, saya kan sarjana teknik sipil. Jadi memang pas kebetulan komisi 3 ini membidangi infrastruktur. Kenapa? Karena Sanggau ini luas wilayah yang luar biasa luas dan masih banyak daerah-daerah yang infrastrukturnya belum baik. Katakanlah pembangunan Sanggau masih kurang atau masih belum maksimal atau gimana? Nah, ketika abang menyuarakan aspirasi masyarakat terkait pembangunan, nah apa yang dibutuhkan masyarakat Sanggau sekarang ini? Yang jelas kalau semua masyarakat ini kan untuk supaya ekonomi masyarakat lancar kan pasti infrastrukturnya harus baik dulu, akses jalan, mobilitas barang, orang, dan untuk mengangkut segala hasil pertanian itu kan perlu infrastruktur jalan. Dan puji Tuhan ada beberapa hal jalan yang kita bisa perjuangkan bersama dengan Dinas PU, bersama dengan pemerintah kabupaten, bahkan kita minta bantu nasional. Kebetulan kemarin kita menyuarakan jalan yang Merawi itu ruas jalannya itu kurang lebih 8 kilo. 8 kilo itu jalan itu menjadi tanggung jawab kabupaten. Kalau kita anggarkan menggunakan dana APBD kabupaten, maka kita tidak mampu. Maka solusinya kebetulan keluar impres, instruksi Presiden tentang pembangunan jalan daerah. Manakala ketika daerah tidak mampu membangun jalan yang menjadi tanggung jawab daerah, maka bisa diintervensi melalui impres, instruksi Presiden. Maka keluarlah jalan Merawi itu. Dan di situ kebetulan kita punya Pak Lasarus di Komisi 5. Jadi beliau masukkanlah kegiatan itu di Merawi yang kurang lebih sepanjang 8 kilo lebih dengan anggaran kurang lebih 40 sekian miliar. Dan dampak dari itu, harga sawit yang awalnya di Merawi itu hanya Rp800, sekarang sudah menjadi Rp2.800. Ada selisih Rp2.000 per kilo. Ada saya tanya salah satu ibu-ibu, dia punya sawit itu kurang lebih 2 ton. Berarti selisih itu berarti sekitar 4 juta. Itu sekali panen. Kalau 2 kali panen udah 8 juta. Nah, dengan 8 juta itu kan berarti ekonomi masyarakat pasti baik. Dengan akses lancar. Ya, dengan akses lancar. Komuniti sawit pun bisa range harganya juga stabil Bang ya. Oke, nah itu aspirasi 2019-2014 sudah tercapai. 2024 ya. 2024 sudah tercapai deal. Abang sudah melaksanakannya hingga 2024 sampai 2029 ini. Nah menariknya abang sekarang bukan hanya wakil rakyat, tapi abang ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Sebuah jabatan yang prestisius Bang untuk seusia abang sebagai wakil rakyat. Nah apa kira-kira yang mungkin suara terbanyak kayak gitu. Nah apa lagi yang akan abang tawarkan sebagai pimpinan DPRD ini untuk mengawal program pastinya dan menelurkan beberapa kebijakan atau peraturan daerah atau rancangan peraturan daerah yang masih mandek, apalagi Bang yang prioritas untuk segera dilakukan di Kabupaten Sanggau? Nah, saya ralat dulu lah. Kalau suara terbanyak, saya bukan terbanyak lah. Oke. Saya terbanyak ketiga di Kabupaten Sanggau. Jadi yang jelas sebagai pimpinan ini kan yang namanya lembaga DPRD ini kan sifatnya kolektif kolegial. Dan yang paling utama itu kan yang untuk pembangunan Sanggau ini kan yang jelas kita punya komisi-komisi nih. Ada komisi 1, komisi 2, komisi 3, ada komisi 4 dan ada badan-badan nih. Badan musyawarah, badan pembentukan peraturan daerah, BK. Nah, pimpinan ini selaku pimpinan yang ibaratnya mengelola
mengelola lembaga inilah, mengatur apalagi lembaga seperti ini. Abang bilang kan kolektif kolegial gitu kan, bersama, mengatur tidak lembaga hanya ini, satu keputusan tapi bersama-sama keputusannya. Putusan di DPRD ini kan tetap diambil ketua DPRD ini hanya memimpin rapat aja. Tugasnya memimpin rapat, mengatur jalannya rapat. Nah, tapi keputusan itu tetap diambil bersama-sama seluruhnya, seluruh anggota DPRD yang ada. Gugup nggak Bang ketika ketok pertama itu? Enggak lah, kan tinggal baca. Oke. Ini menarik nih Bang. Bang, ada anggapan Abang, Pak Hendrikus Hengki itu terlalu muda, belum pantas untuk menjadi anggota sebagai pimpinan tertinggi. Gimana kok menghadapi nyinyiran seperti itu? Kami proses di PDI Perjuangan ini panjang sebenarnya. PDI Perjuangan ini kan punya aturan partai. Yang jelas di peraturan partai nomor 9 tahun 2000, peraturan partai nomor 7 tahun 2019 itu jelas tuh. Syarat dan kriteria pimpinan. Dan untuk memutuskan ini, saya tidak bisa memutuskannya. Yang bisa memutuskan saya layak atau tidak layak menjadi seorang pimpinan ini kan DPP. DPC ini hanya sebatas mengusulkan nama. Mengusulkan nama ke DPD. DPD mengusulkan nama lagi ke DPP. Dan kami juga dilakukan tes interview, tes wawancara, terus tes kejiwaan. Dan banyak aspek lah. Pusat pun menganggap akhirnya Abang dianggap pantas untuk memimpin Kabupaten Sanggau untuk legislatif. Bang, menarik nih Bang. Bang, bagaimana Abang mengkoordinasikan? Ini kan banyak nih Bang, banyak kepala nih Bang, banyak komisi, banyak fraksi pastinya. Belum lagi mitra kerja kita yang banyak juga dengan beberapa program-program yang belum tuntas, belum terlaksana, belum mencapai target kayak gitu. Nah, bagaimana Abang mengkoordinasikan dengan banyaknya item-item perangkat kerja agar bisa matching dan bisa sesuai dengan tugasnya bisa berjalan dengan baik? Karena DPRD ini terdiri dari berbagai macam partai politik, maka ya untuk keputusan politik itu maka diputuskan oleh fraksi. Makanya setiap partai itu punya fraksi. Fraksi itu kalau untuk Sanggau berjumlah 4 orang. 4 orang. Nah, untuk saat ini, untuk periode 2024-2029 ini, jumlah fraksi yang ada di DPRD Kota Sanggau itu ada 7 fraksi. Fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Demokrat, fraksi Nasdem, dan ada 2 fraksi gabungan. Gabungan ya. Fraksi gabungan ini fraksi Partai Amanat Persatuan dan fraksi PKB. Nah, Partai Amanat Persatuan ini fraksi Amanat Persatuan ini kan PAN ada 3 orang. P3, terus Perindo dan Hanura. Nah, terus PKB itu PKB dan PKS. Nah, jadi ya kalau sifatnya untuk keputusan ya pasti kita komunikasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk mengambil suatu keputusan politik. Bang, mengenai koordinasi tadi Bang, masalah koordinasi, komunikasi terutama di kalangan para pimpinan, bahkan komisi-komisi dan fraksi. Nah, bagaimana Abang mengkomunikasikan ketika suatu keputusan itu mandek? Karena saya ini masih baru, untuk saat ini, pertama setelah saya ditunjuk menjadi ketua sementara, tugas ketua sementara ini kan membuat rancangan tentang tata tertib. Terus memfasilitasi pembentukan fraksi-fraksi dan memfasilitasi pelantikan ketua definitif kan. Nah, setelah kurang lebih saya dilantik menjadi ketua DPRD definitif itu kan tanggal 24 Oktober. Nah, setelah itu kan tugas selanjutnya adalah membentuk AKD-AKD. AKD-AKD mulai dari komisi-komisi, Bamus, Badan Anggaran, Bapemperda, BK, nah, itu kan pasti perlu komunikasi politik yang baik tuh. Nah, dan puji Tuhan pada tahun 2024-2029 ini tidak ada terjadi kericuhan lah. Yang jelas kita semua mengakomodir semua fraksi yang ada untuk duduk bersama bagaimana kita merumuskan siapa-siapa sih yang menjadi ketua komisi 1, 2, 3, dan 4, dan itu semua kita lakukan secara musyawarah dan mufakat. Karena untuk mengambil keputusan di lembaga ini kan pertama musyawarah mufakat. Ketika musyawarah mufakat ini tidak tercapai, maka hal yang paling kita lakukan voting. Dan puji Tuhan kemarin kita tidak melakukan voting.
Jadi yang kita lakukan tuh musyawarah mufakat, maka situasinya enak nih. DPRD sekarang ini Sanggau ini enak nih. Tidak ada curiga, tidak apa, karena intinya duduk bersama, kita bicara bersama, dan kita punya hak yang sama untuk bicara. Jadi saya sebagai pimpinan ini hanya sebatas mengatur bagaimana rapat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Itu aja. Dan keputusan itu tetap keputusan bersama. Dan itulah tugas orang pemimpin. Enak gak Bang jadi pemimpin, Bang? Sebenarnya paling enak. Kita kan hanya ngatur nih jalannya rapat nih. Yang mikirkan kawan-kawannya. Baru kita tampung bersama. Nah, ketika adu argumen, mana yang benar. Nah, ketika musyawarah mufakat tidak tercapai kan otomatis kita tinggal langkah selanjutnya voting. Nah, sekarang juga kita sudah bahas nih APBD murni 2025 juga kita sudah bahas, sudah sampai tahap mungkin hari Jumat tanggal 22 kita sudah ketuk palu untuk APBD. Menarik nih Bang. Kita bicara tentang APBD. APBD untuk tahun berikutnya. Nah, kan pastinya banyak sengkarut Bang. Maksudnya banyak komunikasi yang harus dilakukan Abang sebagai pimpinan ketika kita bahas anggaran di banyak sektor pemerintah. Nah, bagaimana nantinya yang akan dihadapi oleh pimpinan ketika berhadapan dengan masalah anggaran, program-program dan target-target program untuk Kabupaten Sanggau? Ini kan pembahasan ini kan untuk APBD murni itu kan udah berjalan dari periode sebelumnya. Begitu kita masuk ini kan tinggal hal-hal yang sifatnya ibaratnya rapat gabungan, badan anggaran, KUA PPS juga sudah dibahas. Kebijakan umum APBD dan plafon prioritas anggaran sementara itu juga sudah dibahas oleh DPRD sebelumnya. Nah, jadi ini tinggal meneruskan yang belum selesai. Jadi yang jelas kalau memang APBD ini untuk kepentingan rakyat, ini APBD ini kan jelas nih, ada yang memang belanja rutin yang memang harus yang wajib dan yang enggak kan belanja modal. Nah, intinya belanja modal ini bagaimana belanja modal ini pemerataannya, pembangunannya ini. Nah, dan itulah tugas masing-masing. Makanya itu pun dibahas, dikupas di komisi masing-masing dengan mitra kerjanya OPD masing-masing. Nah, setelah itu baru disampaikan kepada Banggar. Nanti Banggar inilah yang rapat bersama dengan TAPD TAPD untuk menyampaikan, menyatukan semuanya. Bang, kira-kira program atau realisasi APBD yang belum kelar di tahun sebelumnya apa Bang? Yang segera harus diselesaikan gitu? Yang tahun sebelumnya? Iya, sebelumnya dan akan berdampak ke tahun berikutnya juga. Kalau untuk Kabupaten Sanggau dari berbagai sektor lah, dari infrastruktur, pendidikan, sosial, masyarakat. Yang jelas sih kalau untuk ngatur segala ibaratnya infrastruktur nih, selama mobilitas masih ada, infrastruktur ada yang sudah dikerjakan, pasti ada yang rusak nih. Jadi untuk sampai titik nol sempurna benar sampai selesai, tidak akan ada selesainya. Yang namanya negara ini masih hidup, masih ada kehidupan di dalamnya, otomatis APBD ini tetap berjalan terus dan masih ada PR yang harus kita kerjakan. PR untuk Kabupaten Sanggau apa Bang? Apanya? PR yang segera akan dihadapi Kabupaten Sanggau terkait program kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang prioritas segera mendesak untuk dilakukan. Yang jelas kalau infrastruktur memang masih ada beberapa daerah yang belum kan. Nah, terus untuk apalagi untuk listrik juga masih ada beberapa dusun yang belum selesai. Tapi kalau untuk pusat desa Sanggau hampir selesai semua, sudah hampir clear, tinggal dusun-dusun. Nah, tapi kalau untuk infrastruktur memang ada beberapa ruas jalan yang belum selesai. Tapi setidaknya untuk saat ini sudah hampir bisa dilalui oleh kendaraan semua. Memang ada kondisi yang memang masih dalam kondisi rusak. Tapi setidaknya udah lumayan bagus lah untuk Kabupaten Sanggau. Intinya Abang sangat percaya diri untuk bisa membawa perubahan, mewarnai untuk DPRD Kabupaten Sanggau. Bang, terima kasih Bang ya atas waktunya. Sebenarnya saya pengen berbincang mengenai banyak hal. Tapi next podcast berikutnya kita akan bahas mengenai masalah lainnya di Kabupaten Sanggau. Bang, mungkin closing statement Bang mengenai apa sih yang ingin dicapai secara personal apapun untuk secara kedewanan. Untuk siapa nih? Untuk Sanggau? Ya, untuk Kabupaten Sanggau pastinya. Baik, selamat malam. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jibata. Harus tutuh nyetiup akal jam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Sanggau mengajaklah, apalagi ini pada momen saat ini sebentar lagi kita pilkada kan,
pilkada, ya kita beda pilihan boleh, tapi jangan sampai dengan perbedaan pilihan itu hubungan kekeluargaan kita, hubungan tetangga kita jadi rusak. Jadi memilih pemimpin ini adalah mencari yang terbaik dari yang terbaik. Jadi siapapun yang terpilih nanti menjadi Bupati Sanggau periode 2025-2029, ya saya sebagai Ketua DPRD menyarankan kepada kita harus mendukung yang terbaik untuk Sanggau. Siapa yang menang ya? Siapa pemenang. Itu harapan kita untuk Sanggau. Dan saya berharap juga kepada pemimpin selanjutnya untuk Bupati Sanggau, ya bekerjalah dengan tulus melayani rakyatnya supaya Sanggau ini lebih cepat majunya. Dan Sanggau ini bukan hanya dipimpin oleh Bupati, tapi ya kami sebagai anggota DPRD juga bersama-sama. Jadi kemajuan Sanggau ini bukan hanya tanggung jawab Bupati, tapi tanggung jawab kami juga sebagai anggota DPRD Sanggau. Mungkin sekian dari saya. Bang Hendrikus Hengki, terima kasih atas waktunya Bang. Memang benar apa seperti yang Bang Hendrikus Hengki katakan bahwa koordinasi dan kerjasama antara legislatif eksekutif sangat dibutuhkan untuk membangun Kabupaten Sanggau lebih maju berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya Wati Sitowati pamit. Salam.